Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya benar ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah yang hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat itu, di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, kalau tiba bagi setiap kami waktunya untuk kami belajar firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami, Tuhan boleh memimpin setiap kami, dan kiranya Tuhan juga boleh mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran. Kiranya Engkau pakai kami di tengah segala keterbatasan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami serahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, Shalom. Ya, puji Tuhan ya, kita hari ini boleh sama-sama kembali beribadah di dalam gedung ini. Teman-teman, kita minggu ini pakai settingan yang sedikit berbeda. Tujuannya supaya setiap kita bisa belajar dan bisa mendapatkan insight yang baru, gak cuma dari satu narasumber. Kayaknya mungkin kalau kalian ikut bulan ini full gitu ya, kayaknya CGB mulu nih dari minggu ke minggu gitu ya, muncul terus. Nah, biar kalian gak bosen juga, kalian bisa belajar dari salah satu senior kalian gitu ya. Hari ini gue gak sendiri, tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, mari kita mendasarkan pembacaan firman hari ini dari Roma. Dari surat Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Surat Roma pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Teman-teman bisa buka Alkitabnya atau mungkin baca di depan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Ini kalimat yang Allah sampaikan buat Abraham ya. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat yang 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikian jauh pembicaraan firman Tuhan. Ya teman-teman, kita mau sambut salah satu mungkin senior kalian gitu ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Dr. Yola. Oke, kita tunggu dulu ya. Silahkan Bu Dok, boleh duduk. Oke, gimana kabarnya Bu Dok? Sedang sibuk, sedang baik-baik saja? Sedang tidak baik-baik saja? Sedang baik-baik aja sih, sedang baik-baik aja ya untuk saat ini. Oke, puji Tuhan ya. Oke, hari ini gue ditemenin oleh salah satu dokter gitu ya. Mungkin kalau di antara kalian kayaknya pikir gitu ya, kira-kira di antara di tengah-tengah jemaat youth ini siapa ya mungkin yang jadi dokter begitu ya. Nah, ini adalah salah satu ibu dokter kita gitu ya, ibu dokter yang masih sangat muda begitu ya, dan hari ini dia menyempatkan untuk boleh hadir di tengah segala kesibukannya untuk boleh berbagi buat teman-teman semua gitu ya. Oke, hari ini gue panggilnya Yola aja ya biar lebih nyantai begitu. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke bahasan topik yang ada di bulan ini. Jadi teman-teman, selama 1 bulan ke belakang gitu ya, kita membahas topik-topik berkaitan dengan formasi spiritual. Minggu pertama kita belajar tentang pentingnya baca firman, kemudian kita belajar tentang bagaimana harus berdoa, kita belajar juga tentang worship begitu ya, pentingnya worship tidak hanya di dalam ibadah tapi di dalam keseharian kita. Kemudian kita juga bahas
tentang minggu lalu ya, pentingnya untuk mengkuduskan hari Sabat, bagaimana kita bisa membangun hari Sabat. Dan minggu ini kita akan bahas satu topik yang cukup penting berkaitan dengan tema kita begitu ya. Ketika mungkin menyusun tema di bulan ini, bahasanya adalah tentang hal-hal yang gimana caranya untuk bisa ngebangun iman gitu ya, dari hal-hal yang mungkin dasar tapi yang seringkali mungkin kita juga merasa kita struggle untuk melakukannya gitu ya. Baca firman, doa, worship, bangun hari Sabat itu kan mungkin sesuatu yang basic tapi sesuatu yang ternyata juga gampang-gampang sulit untuk dijalankan begitu ya teman-teman ya. Dan akhirnya gitu ya, untuk menutup topik minggu ini kita mau belajar bagaimana iman itu nggak hanya dibangun tapi iman itu juga dihidupi gitu ya. Wah, ini tema yang susah ya gitu ya, tema yang susah. Dan kalau kita ingat di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 nanti dikatakan begini, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan adalah mati. Kalau iman tanpa perbuatan itu katanya mati. Wah, Yola langsung mengedipkan mata gitu ya. Kok berat banget ayatnya Ci, baru di awal udah berat gitu ya. Nah, gue mau tanya nih sama Yola, boleh gak sharing dulu mungkin hal yang paling basic tentang gimana pengalaman lu ketika dapetin iman, pertama kali mendapatkan iman di dalam Tuhan Yesus. Oke, jadi buat yang belum tahu, aku itu lahir dari keluarga yang non-Kristen. Mama papa aku masih Buddha sampai sekarang. Jadi yang ke gereja itu aku dan si Cici gitu ya. Tapi menurut gue sih ini karena kasih karunia Allah juga. Jadi entah gimana waktu kecil itu mama punya pemikiran bahwa oh ini anak sekolahnya di sekolah Katolik nih gitu. Kalau misalnya nanti di Katolik diajarin apa, bingung, beda sama yang di rumah. Jadi waktu itu mama minta aku ikut Ciwowong. Mulai dari KAA tuh aku udah dimasukin tuh ke sekolah minggu gitu. Dan jadinya akhirnya gue mulai kenal gereja itu dari zaman TK sampai SMP ya masih di Youth 1, terus naik ke Youth 2 ke SMA. Aku kenal Tuhan di Youth 2 sih. Jadi waktu gue naik SMA dijerat lah sama Komsel gitu ya. Kayak apa sih ini harus ikut-ikut Komsel gitu kan. Nah di sana baru kenal yang namanya komunitas gereja, terus diajakin pelayanan, diajakin ikut kelas MMK. Di kelas MMK sih, oh iya. Ini ya fotonya. Iya. Ini Komsel pertama gue. Dan di sana di kelas MMK baru diajarin gitu, siapa sih Tuhan gitu kan, kita belajar ya doktrin-doktrin itu gitu. Dan di kelas itu gue ingat ada satu momen tentang luka batin, dan gue menyadari bahwa ternyata gue punya luka batin itu gitu. Waktu itu entah gimana gue terluka oleh orang tua. Padahal sebenarnya kalau sekarang dipikir lagi kesalahannya nggak seberat itu. Cuman waktu itu gue terluka gitu. Dan ada satu momen waktu retret MMK Tuhan bilang, ya oke, orang tua lu tidak sempurna, tapi aku adalah Bapa yang sempurna gitu. Dari sana baru benar-benar memutuskan untuk oke, aku mau percaya Tuhan, aku mau menyerahkan hidup aku buat Tuhan. Oke, berarti titik awal menerima Tuhan pertama kali itu momennya ada di retreat MMK gitu ya. Oke. Lalu setelah terima Tuhan gitu ya, berarti kan hidupnya dari yang mungkin tadi berpusat kepada hal yang lain, berpusat kepada mungkin diri sendiri gitu ya. Kemudian beralih untuk belajar memusatkan hidup kepada Tuhan. Apakah lu merasa hidup itu jadi lebih mudah ya? Dia langsung ketawa. Nah, karena kalau misalkan kita berkaca teman-teman ya di dalam kehidupan Abraham, kita perlu ingat bahwa Abraham itu hidup benar begitu ya, hidup benar di dalam ketaatan kepada Allah. Dan menurut gue justru ketika dia memilih untuk hidup taat kepada Allah, hidupnya itu nggak lebih gampang gitu ya, hidupnya nggak jadi lebih mudah. Padahal kan banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa kalau ikut Tuhan hidup lu terjamin, berkat melimpah begitu ya, hidup di dalam segala kecukupan dan lain sebagainya. Tapi kok kenyataannya Abraham nggak begitu gitu ya. Kenapa Abraham seolah harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit gitu. Dia dijanjiin kata Tuhan, kamu akan jadi bangsa yang besar katanya. Tapi dikatakan tadi ya sampai usia 100 tahun pun dia belum punya anak gitu. Itu sesuatu yang gak make sense. Waktu itu sudah settle hidupnya di Ur Kasdim, itu adalah desanya dia gitu ya. Kemudian disuruh pindah sama Tuhan gitu ya. Kamu keluar dari Ur Kasdim gitu, kamu pergi kemana? Ke Haran.
Waktu di Haran papahnya meninggal, dan waktu papahnya meninggal Tuhan bilang gitu ya, kamu pergi lagi begitu ya, pergi kemana? Ke tanah Kanaan. Kondisi yang kayaknya Tuhan tuh kok kayaknya nggak pengen Abraham tuh hidupnya enak gitu ya. Baru dia stay di sini udah settle, suruh pindah gitu. Ke Haran udah settle, disuruh pindah lagi gitu. Tuhan tuh maunya apa sebenarnya gitu ya. Kondisi yang mungkin sebenarnya nggak enak ya. Dia dijanjiin udah punya anak, nggak jadi-jadi, udah settle, disuruh pergi, disuruh pindah. Kondisi yang sebenarnya sulit gitu. Why taat dan beriman itu kok malah kayaknya bikin hidup kita jadi lebih sulit ya? Atau mungkin kalimat positifnya adalah kenapa ketika kita taat kepada Tuhan hidup itu jadi lebih challenging, tapi pakai banget gitu. Why nih? Mungkin boleh di-sharingin sedikit. Iya, jadi waktu terakhir itu ya akhirnya kan memutuskan untuk oke, aku mau ikut Tuhan gitu. Ya memang seperti yang Abraham tadi ya, ketika kita mutusin ikut Tuhan hidup gak jadi lebih gampang gitu. Bahkan waktu awal-awal merasanya kok hidup gue jadi lebih ribet sebenarnya kan. Mau melakukan A seenak hati ini gak bisa gitu, mau melakukan B gak bisa, harus izin dulu gitu. Sesimpel milih jurusan, Tuhan gue kuliah mau apa gitu, itu juga harus nanya dulu gitu kan. Terus bukan cuma soal itu gitu, waktu SMA kan tau lah ya nakal-nakalnya anak SMA gitu ya. Dari yang dulunya SMP super nakal, ulangan nyontek sana sini gitu kan. Sampai akhirnya SMA tuh memutuskan untuk oke, gue gak nyontek lagi sama sekali. Dan aku inget ada teman aku juga yang kenapa sih lu jadi gini gitu, lu berubah dan ada yang gak suka gitu. Dan itu juga susah ya sebenarnya, sulit gitu buat gue. Terus ketika kita bergumul sama dosa gitu misalnya, ketika kita jatuh dari dalam dosa biasanya biasa-biasa aja, ini guilty. Dan pergumulan dengan rasa bersalahnya itu sampai akhirnya gue harus mempercayai lagi bahwa Tuhan memaafkan gue dan gue harus berubah lagi untuk bisa lebih baik lagi. Itu juga nggak gampang sih menurut aku, Cigep. Gitu ya. Jadi dari awal pun ketika memutuskan untuk terima Tuhan itu juga sudah menjadi satu konsekuensi gitu ya, harus dijalani bahwa hidup kita nggak bisa seenaknya gitu ya. Apapun sekarang kita sadar bahwa hidup kita ada di hadapan Tuhan gitu, dan apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan seizin Tuhan gitu ya. Meskipun mungkin dalam perjalanannya ya ada jatuh bangun gitu ya, tapi setiap kita berproses. Nah, menarik ya cara mungkin tadi Yola menyampaikan, menceritakan itu kan seperti kalau gue boleh gambarkan itu seperti sebuah pohon ya. Pohon itu biasanya makin tua, kalau kalian tahu gitu ya, pohon tuh makin tua biasanya lapisannya makin banyak ya. Tadi Yola menceritakan mulai dari lapis paling awal nih tentang bagaimana dia pertama kali terima Tuhan. Kemudian lapis selanjutnya ketika dia mulai merasakan bahwa ngikut Tuhan itu ternyata gak gampang gitu ya, harus hidup di dalam ketaatan, dan itu juga dalam prosesnya pasti jatuh bangun. Nah, lalu gimana dengan seiring bertambahnya waktu, gimana dengan lapisan-lapisan iman yang selanjutnya? Nah, kalau kita lihat ke Abraham kan pengalaman ketaatan iman dia tuh makin lama makin bertambah gitu ya. Dalam Roma 4 ayat 19 dikatakan imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya itu sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kadang gak bisa bayangin gitu ya, menjadi seorang Abraham dia punya satu lapisan iman yang makin tebal tapi seems doesn't make sense gitu ya, sesuatu yang rasanya nggak masuk akal. Udah 100 tahun dia gitu ya, dia pergi jauh dari keluarganya. Secara biologis atau mungkin secara ilmu kedokteran sebenarnya istrinya juga nggak make sense juga ya, kalau misalkan sangat nggak mungkin ya untuk punya anak dan lain sebagainya. Iman macam apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang Abraham sebenarnya? Apa yang Tuhan minta? Abraham tuh udah kurang taat apa begitu ya? Tapi di lapisan iman selanjutnya dikatakan bahwa iman Abraham itu tidak menjadi lemah gitu. Nah, kalau dari Yola sendiri gitu ya, pengalaman apa yang lu dapetin ketika Tuhan itu memaksa lu? Mungkin ada nggak pengalaman ketika lu setelah mengikut Tuhan, Tuhan ngedorong lu untuk Yola, lu harus keluar dari zona nyaman, lu harus keluar dari segala kepastian yang lu nikmati untuk menikmati segala ketidakpastian gitu ya. Tapi justru dari sana mungkin lu belajar apa itu iman, apa itu ketaatan yang mungkin jauh lebih besar. Pengalaman keluar dari zona nyaman yang paling inget
yang paling jelas gitu ya di dalam hidup gue selama ini adalah ketika aku dipanggil untuk kerja di rumah sakit misi di Serukam. Pasti pada belum pernah tahu bahkan denger Serukam itu apa gitu ya. Ada yang tahu di sini Serukam apa? Kayaknya enggak. Bingung kayaknya. Bingung kan? Serukam itu satu daerah di Kalimantan Barat, jadi di pedalaman Kalimantan. Jaraknya sekitar dari Pontianak itu ibu kota Kalimantan ya, kalau yang belum tahu ya, Kalimantan Barat ya. Ya benar. Nah, dari Pontianak itu ke Serukam itu 6 jam. Wow. 6 jam pakai mobil gitu ya. Gue pernah ke Singkawang 4 jam dan itu aja udah encok ya. Itu. Dari Singkawang itu sekitar 1,5 jam lagi masuk lagi ke dalam gitu. Nah itu di Serukam gitu. Dan buat aku itu adalah pengalaman di mana itu tuh benar-benar keluar dari zona nyaman. Lu bayangin gue dari kecil sampai sampai kuliah, sampai jadi dokter itu di Bandung gitu ya, paling jauh tuh ke Purwakarta gue kerja internship gitu. Jadi nggak pernah kebayang bahwa pada akhirnya gue akan bekerja selama 2 tahun di Kalimantan. 2 tahun. 2 tahun. Wow. Gue inget ceritanya itu waktu setelah gue beres dokter nih, udah lulus, kan harus internship dulu ya 1 tahun ya. Aku internship di Purwakarta. Nah setelah itu mulailah bergumul kan, aduh Tuhan mau kemana lagi gue gitu setelah ini. Mau langsung sekolah spesialis biar cepet gitu kan ya, lulus spesialis muda gitu kan. Tapi kayaknya belum ada pengalaman kerja yang cukup gitu. Udah lagi bergumul, aku ingat satu waktu mentor aku di rumah sakit, namanya Dokter Yeni, sekarang udah spesialis penyakit dalam. Dia bilang, Yola doain lah ke Serukam, bermisi lah gitu. Kira aku cuman bisa bilang, Ci gak yakin, aku doain aja dulu lah gitu kan. Lagi doain nih, belum juga bilang iya gitu, tiba-tiba dikontak sama orang Serukam. Halo, saya dengar kamu mau ke Serukam ya? Oh belum juga beres doainnya gitu kan. Terus akhirnya, oh jangan-jangan ini suatu pertanda gitu ya, petunjuk dari Tuhan bahwa oke lah gue harus ke Serukam. Di saat sudah memantapkan hati tuh udah bilang tuh ke Ciwong gitu, aku mau ke Serukam. Tiba-tiba entah gimana guru gue telepon. Guru gue telepon, Yola, kita staf fisiologi waktu itu Faal lagi kekurangan orang, lagi cari staf. Lu mau nggak jadi staf? Nanti kita sekolahin lah ke Jepang. Wow. Aduh, harus milih Jepang sama Kalimantan ya, agak jomplang gitu kan ya. Kalau di sini kita pilih Jepang ya kayaknya. Iya. Kayaknya harusnya gue pilih Jepang enggak deng. Jadi waktu itu udah langsung galau kan. Aduh Tuhan gimana ya? Jepang Kalimantan udah jelas enak Jepang gitu kan. Dan mama papa aku juga kalau dikasih tahu udah pasti nyuruh gue ke Jepang gitu kan. Betul. Tapi di situ aku doain lagi, Tuhan bilang aku nggak panggil kamu jadi tenaga pengajar Faal. Jadi kalau Faal itu fisiologi itu gue harus ngajarnya Jatinangor gitu, bukan sama pasien. Tapi aku panggil kamu untuk jadi dokter yang ketemu pasien. Kalaupun nanti kamu jadi dosen, ya bukan di preklinik gitu, bukan di bidang itu gitu. Dan akhirnya gue memantapkan hati, oke Tuhan, aku ikut Tuhan ke Kalimantan, memilih Kalimantan dari Jepang gitu ya, dan ke tempat pedalaman yang gue sama sekali nggak tahu itu di mana gitu, kebayang juga enggak gitu, dan akhirnya aku pilih ke sana. Kayaknya itu pilihan yang terlalu sulit ya, terlalu jomplang antara Jepang sama Kalimantan, apalagi kalau sekarang kita banyak nonton YouTube channelnya si Tarsan yang ada di Indonesia gitu ya. Kayaknya kita semua berbondong-bondong pengen nih hidup di Kalimantan gitu ya, di tengah hutan gitu. Itu adalah yang indah yang kalian bayangin di YouTube, tapi kenyataannya tidak demikian gitu ya. Untuk survive di tengah pulau Kalimantan tuh bukan sesuatu yang gampang gitu. Itu satu pilihan yang juga gak gampang ya memang ya gitu. Nah itu satu pengalaman ketika tadi lu pertama kali menjawab panggilan Tuhan kan gitu ya. Lalu gimana dengan lapisan iman yang selanjutnya lagi gitu. Hal apa yang membuat lu sadar bahwa ketika itu Tuhan ternyata di Serukam itu Tuhan panggil lu gak cuma jadi seorang dokter yang kerjaannya mungkin periksa pasien, kasih obat and that's it. Tapi lu sadar atau lu melihat bahwa sebagai seorang dokter lu juga dipanggil untuk memberitakan tentang siapa Kristus buat orang-orang yang lu layani gitu.
Ya, jadi waktu ikut MMK atau selama gue dibina di youth gitu ya, pasti sering lah ya dengar khotbah atau diajarkan bahwa kita tuh hidup bukan cuma di hari Minggu aja hidup orang Kristen tuh gitu, tapi semua dari kita itu harus mengabarkan Injil, harus menjadi terangnya Tuhan di area manapun gitu kan. Nah, ketika waktu lagi di sini, waktu lagi di Bandung, gue masih belum terlalu memahami artinya itu gitu, dikaitkan dengan profesi gue saat itu ya. Kayak ya udahlah, jadi dokter cukup melakukan yang terbaik yang bisa gue lakukan buat pasien-pasien gue. Bermisi makan ada pelayanannya di gereja gitu kan ya. Kan yang gue tahu waktu itu adalah bermisi ya udah ke panti asuhan gitu kan. Kita selalu ada acaranya juga gitu, pekan misi. Tapi ketika gue ke Serukam, gue baru sadar ternyata memang panggilan semua orang itu mengabarkan Injil, benar-benar mengabarkan Injil, ngomong. Semua orang ya? Semua orang. Ya. Benar-benar ngomong ke orang-orang yang belum kenal itu, kamu mau gak kenal Tuhan? Gitu. Dan buat gue jadi dokter adalah satu privilege gitu, satu kesempatan besar ketika gue bisa jadi dokter dan gue bisa bermisi gitu, karena ternyata di sana itu banyak banget orang-orang yang belum kenal Tuhan dan mereka tuh terbuka sekali untuk gue bisa doakan. Yang namanya orang sakit ya, orang lagi sakit butuh pengharapan gitu. Gampang banget kita datang ke orangnya dan kita bilang, mau nggak saya doain? Izin ya saya doain kamu ke Tuhan saya. Itu gampang banget. Dan mereka terbuka banget gitu. Yang gak semuanya segampang itu ya, tapi mereka tuh terbuka banget dan melihat gimana mereka pada akhirnya mendapatkan pengharapan dalam Tuhan. Itu yang bikin gue diteguhkan bahwa ya memang panggilan gue tuh sebagai dokter dan dokter yang bermisi. Dokter yang bermisi. Jadi benar ya, kalau misalkan mungkin melihat kondisinya pelayanannya Yola waktu itu, mungkin melihat orang-orang yang sakit, orang-orang yang mungkin bahkan sudah ada di kondisi terminal begitu ya, mungkin kondisi yang berat banget, mungkin secara medis dia dinyatakan sudah sulit untuk boleh pulih atau punya usia yang jauh lebih panjang gitu ya secara hitungan medis gitu. Maka orang-orang seperti itu menjadi istilahnya apa ya, menjadi tempat atau hati yang paling terbuka untuk bisa dengan cepat menerima Injil atau kebenaran gitu ya, dan di situ Yola bisa melihat itu gitu. Padahal sebenarnya kan mungkin banyak banget ya dokter Kristen atau mungkin orang-orang Kristen yang mungkin datang ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi mungkin gak banyak orang bisa melihat itu, dan hari ini kita dapat satu insight begitu ya, bahwa sebenarnya salah satunya gitu ya, orang sakit, orang-orang yang ada di rumah sakit itu menjadi tempat yang mungkin bukan paling mudah ya, tapi tempat untuk kita bisa belajar bagaimana memberitakan Injil dan orang itu punya hati yang jauh lebih terbuka gitu ya, karena orang lagi sakit, lagi desperate, mereka butuh yang namanya pesan pengharapan. Nah, terus gue penasaran lagi nih ya, ada gak satu momen yang mungkin lu paling ingat gitu ya selama perjalanan lu di Serukam yang membuat lu sadar bahwa sepanjang menjalani hidup di Serukam yang gue yakin gak gampang, di pedalaman Kalimantan, jauh dari segala kenyamanan yang ada di Bandung. Lo ada tadi di rumah sakit misi gitu ya. It means rumah sakit yang mungkin secara fasilitas juga gak secanggih yang ada di Bandung pasti ya gitu ya, dengan segala keterbatasannya. Dan at the end lo mendapati bahwa benar ya, kalau Tuhan itu pasti genapin janji dan juga penyertaannya. Meskipun pada saat lo menjalani mungkin ketika itu gak bisa langsung melihat itu gitu ya, pasti gak bisa langsung melihat itu, dan akhirnya lu sadar bahwa Tuhan tuh keren ya, Tuhan tuh ada, Tuhan tuh nyata dan dia tuh setia. Nah, kalau kita berkaca kembali ke kisahnya Abraham teman-teman ya, ketika dia punya anak yang namanya Ishak itu dia sampai sempat terkejut begitu ya, sempat mungkin muncul keraguan di dalam hatinya, sedikit keraguan karena dia tahu bahwa ya nggak mungkin gitu, Sarah nggak mungkin punya anak, nggak masuk akal, umurnya udah terlalu tua, rahimnya aja udah ketutup gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh benar-benar genapin janjinya, Tuhan itu benar-benar nyatakan janjinya. Dan benar kalau ada yang bilang bahwa
1 tahunnya kita itu bisa jadi 1000 tahunnya Tuhan, atau sebaliknya 1000 tahunnya Tuhan itu bisa jadi 1 harinya kita gitu ya. Kayak sesuatu yang mungkin buat kita gak masuk di akal, sesuatu yang kadang kita bertanya-tanya begitu ya. Dan seperti Abraham juga bertanya-tanya, dia gak tahu kapan Tuhan akan genapin janjinya, sama sekali dia gak tahu, tapi dia cuman memilih untuk tetap percaya sampai akhir. Nah, gue penasaran pengalaman apa yang mungkin Yola pernah benar-benar alamin gitu ya, untuk melihat penggenapan janji Tuhan yang mungkin seems impossible, tapi ternyata Tuhan itu benar-benar genapin gitu. Jadi ya benar sih Cigep, jadi hidup gue di Serukam tuh gak gampang ya. Berat banget, dengan jam kerja yang berat, yang panjang, lebih panjang dari kalau misalnya kita kerja di rumah sakit biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, kalau kita itu biasanya tenaga kesehatan itu kerja per shift ya, shift pagi, shift siang, shift malam gitu. Biasa 8 jam lah, 8 jam sehari gitu. Kalau di Serukam gue harus kerja dari pagi sampai sore nih, kayak orang kantoran jam kerja. Dan kalau gue kedapetan jam jaga itu gue harus lanjut jaga lagi sampai besok paginya. Wow. Dan besokannya nggak dapat libur, abis jaga tuh nggak libur, abis jaga tuh masuk lagi sampai beres jam kerja jam 4, jam setengah 5. Jadi memang kapan tuh dok? Tidurnya nyuri-nyuri, jadi kalau lagi aman nggak ada pasien bisa tidur sejam 2 jam gitu. Jadi kayak gitu, kerjaannya tuh benar-benar pace kerjanya harus cepet. Aku megang di Bangsal, megang di Poli, di IGD Bangsal semuanya. Bangsal tuh yang rawat inap, Tapi yang orangnya banyak banget. Ya, yang harus visitin pasien tiap hari gitu ya. Jadi subuh-subuh tuh udah harus visit. Pagi-pagi tuh udah mulai di Poli kan, banyak pasien. Terus kalau ada pasien yang gawat di IGD, gue juga yang dipanggil gitu. Karena kita orangnya dikit. Dokter umumnya cuma 7 atau 8 gitu. Paling banyak kira-kira 8. Pasien waktu itu pasien Poli aja kalau yang penyakit dalam bisa 40-an sehari. Pasien di Bangsal bisa 20. Banyak banget. 20 lebih, itu cuman satu bagian doang, maksud aku 20 tuh. Jadi ada 4 bagian, jadi ya begitulah ya. Dibagi-bagi sama dokter umum yang lain. Dan dengan kondisi kerja kayak gitu, dokter umumnya nih masih harus ngurusin administrasi, manajemen, jadi ketua komite keselamatan kerja, terus harus jadi kepala instalasi rawat jalan gitu. Jadi nggak cuman ke pasien tapi manajemen juga kita urusin gitu. Di sana gampang banget untuk burn out ya, kayak Tuhan gue capek nih, gue ngapain sih di sini gitu. Gue butuh healing gitu. Gue butuh healing. Tapi nggak bisa. Dan ya adalah saat-saat dimana kayaknya aduh Tuhan ini gue ngapain sih sebenarnya, capek-capek kayak gini gitu ya. Di saat teman-teman gue yang lain dengan gaji yang lebih besar mungkin ya bisa PTT, bisa bekerja jadi dokter sambil liburan gitu kan di Bali gitu kan, enak ya. Gue nggak bisa. Tapi di setiap gue ada di titik kayak gitu, Tuhan selalu ngingetin gue sama entah itu pasien, entah itu pengalaman yang lain yang bikin gue oke, gue tahu kenapa gue ada di sini. Gue ceritain banyak, kalau misalnya ditanya banyak banget sebenarnya. Gue ceritain satu yang paling gue ingat adalah ketika itu hari Minggu. Gue ingat hari Minggu, kita Minggu sore itu selalu ada PA, pendalaman Alkitab gitu ya. Kita kumpul di satu rumah dokter. Ya? Masih. Wow. Serukam itu udah kayak ini, udah kayak biara. Jadi kita kebaktian bisa 3 kali seminggu. Luar biasa. Di tengah segala kesibukan kayak mungkin gak make sense ya, orang ibadah sekali aja udah capek. Kadang kalau bisa skip mah zaman sekarang apalagi ya gitu ya. Kalau bisa izin gitu kan. Kalau bisa izin kan. Setiap pagi tuh ada ibadah pagi, ada doa pagi gitu. Dan gue ingat lagi kumpul-kumpul buat PA gitu ya, tiba-tiba ditelepon. Kalau kita yang dokter, kalau udah denger telepon nih di PA, kita udah siap-siap nih, antara dokter jaga di sana kewalahan, pasiennya banyak, butuh panggilan. Jadi kan kita harus siap dipanggil 24 jam gitu ya. Atau manggil dokter spesialisnya ada yang gawat gitu ya. Terus tiba-tiba ini dipanggil, tapi yang dipanggil hamba Tuhan, bingung kan? Ada hal gawat apa di rumah sakit sampai hamba Tuhan yang dipanggil ke sana gitu. Jadi kalau paling gawat udah tergawat baru hamba Tuhan dipanggil ya biasanya. Nah, terus akhirnya kebetulan itu udah mau beres, jadi begitu beres PA-nya kita si hamba Tuhannya ke sana, dan karena gue kepo gue ikutan gitu ya, ada apa nih gitu di IGD.
Dan ternyata di IGD ada satu orang laki-laki usianya muda 30 tahun gitu, datang ke IGD dibawa sama keluarganya. Ternyata dia habis minum racun rumput karena percobaan bunuh diri. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, di sana itu kalau tren ya, kalau bunuh diri itu selalu minum racun rumput, namanya nggak usah disebut lah ya, Nggak usah, nanti jangan, nanti beli. Jadi minum sedikit aja nih Cigep, itu kalau emang bener racun rumput yang itu udah pasti mati. Pasti ya? Pasti. Okay. Tinggal kita nggak tahu aja kapan, entah itu 1 hari, kalau ada yang kurang beruntung sebulan. Kenapa gue bilang kurang beruntung? Karena menderita banget. Ya. Harus seseknya lah, nanti gangguan ginjalnya lah. Karena dan dia ngerusak, benar-benar ngerusak ya, organ tubuh secara di dalamnya. perlahan. Jadi ya menderita banget lah sebenarnya gitu kan ya. Tapi pasti mati gitu. Dan waktu itu senior aku di IGD cuman bilang, gue nggak tahu berapa banyak waktu lagi yang dia punya. Kita harus mengabarkan Injil sama orang itu. Senior gue yang bilang gitu. Jadi akhirnya hamba Tuhan yang dipanggil. Dan akhirnya kita layani. Singkat cerita, gue tahu ternyata orang ini adalah pemabuk, suka minum alkohol, suka mukulin istrinya di rumah gitu. Dan istrinya akhirnya pergi ninggalin dia bawa anaknya. Dan orang ini merasa menyesal gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia ternyata bagian yang tidak mati dengan cepat gitu. Tuhan kasih waktu dia 3 bulan untuk kita layani dia, dan akhirnya dia mau terima Tuhan gitu. Tapi itu 3 bulan dia full akhirnya harus di rumah 3 sakit. bulan, enggak, dia kayaknya di rumah sakit sebulan. Di rumah sakit sebulan. Nah selama sebulan itu kan kita visit nih tiap hari, kita doain gitu kan. Dia cuman bilang, saya cuman pengen 1 gitu, saya udah terima Tuhan, saya cuman pengen 1, saya pengen ketemu sama istri sama anak saya gitu. Istrinya gak mau, kita udah coba kontak nih, istrinya gak mau ketemu. Dan akhirnya dia dipulangkan gitu ya, dengan 1 bulan udah lumayan, udah bagus kondisinya, kita pulangkan. Menurut gue itu juga satu mujizat Tuhan gitu, dia dikasih waktu segitu. Dan di bulan ketiga gue dikabarin, dok inget gak pasien ini meninggal. Tapi yang luar biasa adalah sebelum dia meninggal, dia sempat ngundang hamba Tuhan untuk bikin satu persekutuan di rumahnya, dan istrinya datang. Gitu. Di situ gue baru lihat, gila ya Tuhan baik banget loh. Di saat-saat dia udah mau meninggal gitu ya, yang kita udahlah, dia memang hidupnya juga kayak gitu. Tapi Tuhan masih kasih satu kesempatan untuk dia bisa kenal Tuhan. Dan gak cuman itu, Tuhan kasih kesempatan untuk dia bisa rekonsiliasi gitu sama istrinya. Buat gue di situ Tuhan baik banget gitu. Dan ya hal-hal kayak gitu yang bikin aku kuat gitu untuk menjalani 2 tahun di Serukam gitu. Satu lagi aku inget banget sebelum pergi ke sana, Ko Yogas pernah bilang tuh, Ko Yogas doain aku. Ko Yogas cuma bilang, Yola no turning back ya, nggak boleh balik lagi. Kamu bisa melakukan, iya kamu nggak boleh pulang. Baiklah, Ko Yogas kasih aku 1 ayat, kamu dapat melakukan segala sesuatunya karena Tuhan Yesus yang menguatkanmu. Filipi 4 ya. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthen me. Dan Ko Yogas juga ngingetin bahwa waktu itu aku tuh harus kayak minyak olive oil yang ditekan sedemikian rupa supaya kita bisa mengeluarkan minyak yang harum gitu dan berguna. Itu sih yang bikin aku kuat selama 2 tahun gitu. Melihat betapa nyatanya pekerjaan Tuhan di tengah gak cuman kehidupan seorang Yola, tapi ngelihat juga betapa mujizat Tuhan itu juga gede buat kehidupan mungkin pasien-pasien yang ketika itu Yola layani gitu ya. Dan dia ingat Yola harus jadi seperti buah olive yang dipres supaya justru bisa menghasilkan minyak. Itu keren banget ya. Kita kadang jadi orang Kristen, kalau hidup kita terlalu enak-enak aja, terlalu nyantai-nyantai aja, mungkin hidup kita kadang kurang menghasilkan sesuatu, tapi kadang Tuhan mengizinkan kita ada di dalam satu tekanan justru untuk menghasilkan satu minyak yang lebih berharga begitu ya. Itu sesuatu yang precious banget. Mungkin itu pengalaman yang membuat Yola di tengah segala kesulitan di Serukam gitu ya. Mungkin itu hal yang sekali lagi pasti gak gampang, tapi Yola bisa melihat ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan di tengah segala hal yang dia hadapi. Wah, luar biasa banget pengalaman seorang Yola dengan Tuhan gitu ya. Gue merasa bersyukur banget, it's an honor boleh ada Yola di atas sini, boleh berbagi,
buat teman-teman di youth juga. Dan sebelum mungkin kita mengakhiri obrolan pagi hari ini gitu ya, gue pengen mungkin Yola bisa kasih sedikit pesan, mungkin power statement buat kita semua yang sekarang lagi sama-sama belajar bagaimana menghidupi iman. Seorang Yola pun juga pasti masih terus belajar, setiap kita juga dalam proses belajar. Mungkin ada gak sesuatu yang mungkin Yola pengen bagiin? Ya oke. Dari selama aku PTT selama 2 tahun terakhir, ditambah ini udah masuk tahun kedua gue sekolah gitu ya. Tema hidup yang Tuhan ingetin tuh cuman satu gitu. Itu aku tulis di, kayaknya bakal ditampilin ya. Boleh ditayangin? Bisa ditampilin nggak? Aku tulis di profile Instagram gue. To know Him is to love Him. To love Him is to trust Him, and to trust Him is to obey Him. Ya buat gua, ketika kita kenal Tuhan, gak mungkin kita gak sayang sama Tuhan gitu. Dan ketika kita sayang sama Tuhan, gak mungkin kita gak nurut sama Tuhan. Bukti tanda kasih kita sama Tuhan ya kita nurut sama Tuhan gitu. Sorry itu kelepas ya. Jadi to love Him is to trust Him. Ketika kita sayang sama Tuhan, pasti kita percaya dulu sama Tuhan gitu. Dan bukti kita percaya sama Tuhan ya kita taat sama Tuhan. Wah luar biasa ya, mungkin gak punya cukup waktu untuk kita ngobrol sebenarnya ya. Pasti kalau ngobrol mah pengennya bisa lebih panjang lagi. Tapi sekali lagi kita bersyukur hari ini kita boleh diberkatin lewat firman Tuhan juga, lewat sharing dari Yola. Mungkin kita mau lihat sedikit ya foto-foto, kita melihat kompilasi foto senyuman Yola ketika diserukam. Tapi gue yakin di balik segala senyuman itu, dalam tangis gitu. senyuman dalam tangis gitu ya. Tapi kita bisa melihat bagaimana perjalanan Yola selama diserukam. Silahkan. Ini tuh, nah ini waktu aku keserukam itu ada satu, kita dikirim lagi ke pedalaman yang nggak ada sinyal sama sekali. Nah itu. Sinyal HP aja nggak ada nih di sini nih, dan ya tugasnya adalah jadi bakti sosial gitu. Ini aku pelayanan di sekolah minggu, jadi nggak cuman hari Senin sampai Jumat aja, tapi Sabtu Minggu pun ada pelayanannya. Masih pelayanan gitu. Masih di gereja, pelayanan. ya? Sekolah minggu sedih banget ya ngelihatnya sebenarnya gitu, kalau dibandingin sama di kita gitu beda banget. Ini dokter-dokter umum di sana cuman seginian. Ini waktu saya jadi kepala instalasi rawat jalan. Nah ini mujizat pertama nih. Gue gak pernah percaya bahwa pasien gue yang itu bisa hidup. Kita semua udah nyerah, bahkan orang tuanya udah nyerah. Ternyata hidup. Ini juga foto kita sama pasien-pasien yang ada di sana. Ini 9 bulan di rumah sakit karena kesamber petir. Ini anak-anak cancer yang kita layanin di sana. Ini direktur rumah sakitnya dengan seorang spesialis obgyn. Ini sebenarnya adalah saat-saat tersulit gue, tapi saat-saat termenyenangkan gue. Sulit tapi menyenangkan ya. Sulit tapi seperti menyenangkan. Sebuah buah olive ya tadi ya. Dipres biar keluar minyak. Betul. Ini semua pasien-pasien gue yang kayaknya hampir sebagian besar udah nggak ada sih karena cancer. Ini pelayanan Dorcas, jadi gue juga di sini melayani di Dorcas khusus buat pasien-pasien yang nggak bisa bayar biaya rumah sakit gitu, dan kita lakukan kunjungan ke rumahnya. Ini yang aku tadi cerita ya sedikit, komite K3 manajemen rumah sakit kita juga pegang. Jadi memang benar-benar ditempatkan di mana yang dibutuhkan aja gitu. Ini keluarga besar di sana yang menguatkan kita semua juga sih waktu melayani di sana gitu. Wow, kita sekali lagi kasih aplausnya buat Yola ya. Thank you so much sekali lagi Yola, boleh berbagi buat teman-teman di youth pagi hari ini. Kita terus doakan ya untuk Yola supaya di dalam masa studinya Tuhan makin pertajam apa yang menjadi panggilan Tuhan buat seorang Yola gitu ya. Dan buat teman-teman mungkin kalau nanti ketemu Cici Yola dimanapun boleh menyapa gitu ya.
Kalau mungkin butuh konsul-konsul gitu ya, silahkan nanti bisa juga kontak sama Cici Yola. Oke, terima kasih buat setiap hal yang sudah boleh dibagikan hari ini. Dan teman-teman, kita perlu ingat sebagai anak muda, Tuhan panggil kita gak cuman untuk menikmati iman yang kita terima dari Tuhan, tapi bagaimana kita juga menghidupi iman kita, bagaimana kita melalui hidup kita yang beriman kepada Tuhan, kita membagikan kasih, kita membagikan pengharapan kepada setiap orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Kita gak pernah tahu siapa yang ada, orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan kasih dan pengharapan itu. Tapi tugas kita bukan mencari tahu siapa yang butuh, tapi tugas kita adalah membagikannya. Ya, tadi terus ingat begitu ya gambaran buah olive itu. Kita perlu satu tekanan untuk menghasilkan satu minyak yang berharga. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan, terima kasih untuk setiap sharing, setiap kesaksian yang dibagikan, bagaimana kami melihat Tuhan yang nyata, bagaimana kami melihat akan kasih karunia yang sempurna bagi kehidupan Yola dan bagi setiap pasien yang dia pernah layani di Serukam. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah boleh kami dengar. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi satu penguatan supaya kami boleh melihat Abraham di tengah segala ketidak masuk akalan itu, tapi dia tetap memegang teguh imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar hal yang sama Tuhan. Kami boleh melihat di tengah segala mungkin kondisi yang bahkan mungkin gak masuk akal Tuhan, tapi kami mau belajar untuk kami boleh benar-benar taat dan percaya kepada Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak-anak muda yang gak egois, tapi kami mau membagikan tentang siapa Tuhan di dalam hidup kami, siapa Tuhan yang sudah setia memimpin hidup kami, dan kami rindu orang-orang di sekitar kami juga boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya teman-teman, silahkan boleh kembali. Yola, sekali lagi kita kasih aplaus buat Yola ya. Teman-teman, kita bersyukur hari ini kita boleh sama-sama dengar sharing, kita boleh sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap hal yang sudah kita dengar itu boleh menjadi satu reminder buat kita, boleh menjadi satu kekuatan buat kita. Gue undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita sama-sama membuka hati kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh memimpin hidup kita, mendorong hidup kita untuk boleh menjadi saksi-saksi iman dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai seterusnya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Happy Sunday, God bless you.